Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya cintai dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu indah buat kita. Kita bisa diberi Tuhan kesempatan hari ini untuk belajar satu topik, yaitu memahami anak-anak yang mengalami agresivitas yang tinggi dan strategi membimbing mereka dalam Kristus. Nah, mendasari itu saya membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Nah, sebenarnya ayat ini dikomunikasikan dengan Amsal 22 ayat 6. Jadi kata kunci di sini adalah bagaimana orang tua menampilkan pola asuh yang baik dalam Kristus, mengajar anak-anak untuk mengenal Yesus dan bertumbuh dalam Tuhan, tetapi juga memberikan keteladanan. Di sini dijelaskan bahwa perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian yang menjadi hal penting bagi kehidupan anak dari orang tua mereka. Nah, memahami latar belakang anak-anak yang mengalami agresi, yang pertama adalah agresi itu bersifat tidak hanya satu bagian, hanya secara katakanlah secara fisik, tetapi juga verbal. Secara fisik anak-anak punya pola-pola tertentu, misalnya anak-anak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya memukul temannya, mungkin menjambak, mendorong, meledek, meludahi, melempar barang, atau mungkin mencubit. Kadang-kadang menaruh permen di bangku temannya, atau menjambak rambutnya, atau mungkin merusak atau membanting barang. Kadang-kadang bisa memukul hewan atau menyiksa hewan dan merasa tidak bersalah untuk itu. Nah, itu indikator secara fisik. Secara verbal anak-anak mungkin lebih gampang berkata-kata kotor, memaki, kadang-kadang berbohong. Bahkan senang kalau sudah lebih besar di sekolah menertawakan temannya, atau kata-kata yang tidak senonoh, mengancam, menggoda, dan yang lain seperti itu. Nah, itu secara verbal. Nah, kalau itu terlihat, maka itu indikator anak-anak yang mengalami agresivitas yang cukup tinggi. Nah, ada 4 hal yang biasanya difahami, yaitu pertama, aspek biologis. Nah, kadang-kadang anak itu lahir berbeda dengan temperamen berbeda. Kadang-kadang anak itu diasuh secara salah oleh keluarga, dan juga mungkin ada hal-hal yang lain, misalnya kekurangan gizi bisa mempengaruhi pada agresivitas anak, atau mungkin dalam situasi tertentu dia mengalami gangguan pada emosi tertentu, atau mungkin cedera otak atau hal yang lain, sehingga anak-anak yang tertentu bisa katakanlah juga cacat seringkali punya tingkat agresivitas yang cukup tinggi dalam dirinya. Nah, yang kedua adalah faktor keluarga. Saya kira ini sangat penting karena anak-anak setelah dilahirkan diasuh oleh orang tua. Nah, kalau pola asuhnya salah, ini sangat berbahaya. Kalau orang tua terlalu memberi pressure yang tinggi, atau orang tua yang sangat profesionalis menuntut, atau anak yang orang tua tidak peka dengan kebutuhan anak, ini menjadi pola asuh yang tidak baik buat anak, dan ini menimbulkan persoalan agresivitas pada diri anak. Yang ketiga adalah pengaruh di sekolah. Nah, kalau anak mengalami tekanan di sekolah, atau dia mengalami pelecehan atau dibully di sekolah, maka dia bisa mengalami korban. Tapi kadang-kadang anak itu bukan korban dari agresivitas orang lain, tapi dia menjadi pelaku yang melakukan agresivitas pada orang lain, sehingga menimbulkan masalah pada diri orang lain. Nah, yang keempat ialah secara psikologi anak ini. Apakah anak ini memang punya gangguan emosi karena tumbuh di satu keluarga yang pola asuhnya negatif, atau tumbuh di satu lingkungan di mana orang misalnya memaki itu biasa, orang ngomong kata-kata kasar itu dianggap biasa di budaya itu, sehingga anak-anak juga menjadi tidak merasa bersalah atau merasa tidak nyaman aja, bahkan bisa dia melucu-lucu dengan hal-hal yang dianggap buruk oleh kebanyakan kita, tapi dianggap itu oke, biasa. Karena apa? Papa saya, mama saya, teman saya, om saya, tetangga saya semua berkata seperti itu, dan itu hal yang biasa. Nah, kalau itu lingkungannya di mana anak itu tumbuh dan dibesarkan, ini lingkungan sosial yang tidak baik buat anak. Itu bisa mendorong anak-anak berperilaku agresif, dan ini tidak baik. Nah, yang terakhir adalah kehidupan rohani anak. Kalau orang tua sejak kecil tidak membawa anak pada Kristus dan mendidik mereka secara baik dan benar, menjadikan diri mereka teladan, anak-anak bisa kemudian secara spiritual tidak begitu bagus, sehingga mereka rentan dan rapuh terhadap semua pengaruh. Nah, apalagi misalnya kalau orang tua itu tidak mengontrol anak-anak, misalnya nonton film. Nah, anak-anak kecil suka nonton beberapa film yang menurut saya harus disortir. Contoh, ketika anak-anak itu nonton film-film seperti tipe Shinchan begitu, ya puji Tuhan sudah dihapus karena pengaruhnya buruk sekali. Itu kelihatan mau melucu di film itu, tapi lucunya tidak santun, dan itu kemudian tidak ditayang lagi, dihentikan. Atau juga dulu ada film-film anak-anak yang seperti Smackdown, itu juga sangat berbahaya. Beberapa anak kemudian meniru apa yang dilihat di film itu, lalu memukul temannya atau membanting temannya dengan gaya Smackdown, sehingga menimbulkan persoalan pada teman yang lain. Dan ini harus dipahami. Jadi bukan cuma aspek biologis,
aspek keluarga, pola asuh dalam keluarga juga pengaruh di sekolah. Entah dia menjadi korban dari bully atau dia pelaku itu sendiri, atau secara psikologis dan terakhir secara rohani. Nah, orang tua harus memahami ini karena ini sangat berkorelasi dengan agresivitas anak dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita sebagai orang tua mengatasi ini? Yang pertama adalah kita harus mengubah pola asuh dalam keluarga. Nah, pola asuh ini seringkali menjadi kunci. Karena apa? Anak-anak lahir di rumah dan mereka dibesarkan melihat apa yang kita peragakan di rumah dan mereka akan meniru itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua menerapkan pola asuh yang sehat, yang baik, di mana hidup kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka mereka bisa akan mengcopy pasti apa yang baik dari kehidupan kita. Nah, yang kedua ialah ini tantangan bagi guru dan orang tua. Nah, ketika kita melihat tantangan bahwa anak-anak banyak melakukan misalnya tindakan-tindakan yang agresivitas pada temannya atau mungkin dirinya sendiri. Kadang-kadang ada tipe agresivitas yang meledak. Dia mudah berteriak, mudah untuk membuat gaduh, mudah untuk menarik perhatian. Dan kemudian ini bisa mengacau semua. Kalau di kelas ada 1 atau 2 anak yang seperti ini bisa merugikan semua kelas. Dan ini harus diatasi. Ini tantangan bagi guru di sekolah kalau itu terjadi konteks sekolah. Nah, yang ketiga ialah membangun komunikasi yang lebih positif dengan anak, lebih terbuka dengan anak, sehingga ketika kita bisa tahu kondisi anak, kita bisa menyadari bagian kita di sana sehingga kita bisa mengarahkan anak. Nah, keterbukaan dalam komunikasi yang positif itu menolong sekali anak-anak untuk menjadi lebih baik karena dia bisa menyampaikan sesuatu yang ada dalam dirinya, katakanlah itu pergumulan. Tetapi juga penting dalam konteks itu, dalam konteks keterbukaan itu, orang tua menjalin sebuah kedekatan dengan anak. Yang saya maksudnya adalah orang tua mendorong anak-anak, memberi motivasi, memberi stimulasi untuk anak-anak berperilaku baik. Contoh, ketika anak-anak itu melakukan hal yang baik, maka kita perlu merayakan itu. Kita perlu memberi reward buat itu. Kita memberi apresiasi buat itu. Anak-anak tahu ketika dia melakukan sesuatu yang baik, apapun itu, dia mendapat apresiasi dari orang tua. Sehingga anak itu berpikir, oh, saya senang ya kalau saya melakukan hal yang baik, saya diapresiasi, saya diterima, saya dirayakan, dan orang-orang bisa memberi semacam pujian yang sesuai buat anak itu, sehingga anak itu berpikir bahwa saya bisa mengembangkan hal-hal yang baik. Tapi kalau orang tidak pernah memberi apresiasi, anak itu berpikir nggak ada gunanya saya melakukan itu. Jadi memberi stimulasi supaya dia berperilaku baik, termasuk kita memberitahu risiko dari sebuah perbuatan. Kita ajarkan dia sebelum bertindak, dia berpikir dulu, coba dia belajar untuk kendalikan emosinya, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu misalnya diajak untuk bekerja sama melakukan satu pekerjaan. Kita melatih dia untuk menyelesaikan satu dengan bertanggung jawab. Nah, kalau itu benar, maka ini akan menolong anak untuk tidak mengembangkan sikap agresivitas yang tinggi pada dirinya dalam berhasil juga dengan teman-temannya di lingkungan maupun di sekolah atau di rumah. Saya kira hal yang terakhir yang penting sekali buat orang tua dalam konteks memahami dan memberi dukungan, memberi bimbingan buat anak-anak yang mengalami agresivitas yang tinggi ialah mengasihi dan mendoakan mereka. Nah, yang pertama adalah orang tua harus berpikir untuk bagaimana mengungkapkan bentuk kasih mereka secara tepat buat anak-anak mereka. Nah, kalau orang tua tidak tepat untuk melakukan ini, maka ini bisa menjadi sebuah tuntutan. Kalau berlebihan, ini bisa menjadi beban lain, karena kalau anak itu dimanjakan, ini sangat berbahaya juga buat dia. Nah, ketika orang tua tahu bahwa dia harus mengasihi dengan satu bentuk yang lebih sesuai dengan kondisi anak, maka anak itu akan merasa bahwa dirinya berharga. Penerimaan yang tulus tanpa syarat dari orang tua itu penting. Anak bisa tahu bahwa papa saya sayang sama saya atau tidak. Anak bisa tahu bahwa mama saya care sama saya atau tidak. Dan dia tahu betul bahwa dia itu berharga di mata papanya. Dia itu berarti di mata mamanya. Dan dia itu bahagia di lingkungan seperti itu. Kenapa? Karena orang tua bisa menerima dia tanpa syarat. Dia tahu bahwa orang tua care dengan dia. Orang tua peduli dengan dia. Bahkan orang tua membangun, yang saya bilang tadi dalam poin ketiga, membangun kedekatan. Kedekatan itu sangat penting. Sehingga hubungan anak dengan orang tua itu tidak ada jarak. Nah, kesulitan bagi orang-orang Asia adalah orang tua menempatkan diri di atas dan anak di bawah. Jadi hierarki itu membuat ada gap antara komunikasi kedekatan kita dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia seperti objek atas sesuatu dari orang tua dan orang tua subjek. Harusnya kita membangun yang sejajar sehingga komunikasi itu bisa menjadi komunikasi yang lebih friendship antara orang tua dan anak. Dan ini harus kita atasi barrier budaya khususnya untuk Asia. Nah, keteladanan yang baik tadi saya singgung dari surat Timotius adalah ketika kita bisa memberi teladan pada anak-anak kita. Orang tua bisa memberi sebuah sajian karakter yang baik, memberi menu karakter yang indah, sehingga anak-anak bisa melihat, oh, saya bisa belajar bagaimana papa saya bekerja, saya bisa belajar bagaimana ibu saya menghormati papa saya bisa mengajar bagaimana ibu saya itu melayani papa saya. Tapi papa saya begitu memberi proteksi bagi ibu saya, begitu memberi apresiasi buat dia, begitu memberi respect buat dia, sehingga anak-anak disuguhkan satu model keteladanan yang baik dari orang tua.
Nah, sehingga ketika anak itu bertumbuh, dia melihat di lingkungan dekat dia bagaimana orang tua itu bukan cuma mengajar, mendidik, memberi teladan, dan kombinasi antara Amsal 22 ayat 6, yaitu bagaimana orang tua mengajar anak ya dengan baik dan benar, tapi bagaimana orang tua di teks Timotius tadi pasal 4 ayat 12 memberi teladan, sehingga keseimbangan ini menjadi sinkronisasi bagi orang tua untuk menawarkan sesuatu yang terbaik buat anak. Nah, ini bukan cuma menghindari anak-anak tidak menjadi agresivitas, tapi agresivitas itu akan tumbuh ketika ini tidak ada. Sehingga tantangan bagi gereja untuk menolong orang tua untuk juga punya sikap yang baik sebagai teladan rohani bagi anak-anak. Tapi juga sekolah ya harus memfasilitasi anak-anak untuk bisa bertumbuh dengan nyaman, belajar dengan nyaman, tenang, tanpa gangguan seperti ini. Dan harus bijaksana untuk mengatasi supaya tidak menambah masalah bagi anak-anak yang tanda kutip korban dari pola asuh yang salah atau lingkungan yang tidak baik di mana dia bertumbuh, atau mungkin hal yang lain menjaga harga diri dia, atau hal-hal yang bersifat rohani di mana dia tidak mendapatkan itu. Sekali lagi saya mengatakan kepada kita bahwa orang tua harus mendoakan anak. Pastikan bahwa anak itu merasa diterima, pastikan bahwa anak itu merasa berharga, pastikan kita ada buat dia, pastikan bahwa ketika dia bicara kita dengar, dan pastikan kita punya kedekatan dengan dia. Dan kalau begitu, maka kita bisa menolong anak-anak yang mengalami agresivitas untuk menurun dalam pola asuh yang baik, tapi juga untuk mencegah, mempreventif jangan sampai anak-anak itu tumbuh dalam pola agresi yang tidak sehat. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.